Fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan seorang gadis oleh kekasihnya di Serang, Banten. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten mengungkapkan bahwa korban berinisial SA dimutilasi saat masih hidup. Sedangkan sebelumnya, SA dihabisi secara keji oleh kekasihnya MY di perkebunan karet di Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. MY nekat menghabisi gadis berusia 19 tahun itu karena didesak terus untuk menikahinya. Menurut pelaku, korban meminta pertanggungjawaban darinya atas kehamilannya. Selengkapnya oleh jurnalis Tribun Banten Muhammad Ukel. Selamat. Ya, selamat sore rekan Siska. Baik, bisa disampaikan seperti alasan dari tim forensik dengan kematian S. Ya, baik rekan Siska melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Fakta terbaru terungkap dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten menunjukkan bahwa kondisi korban pembunuhan dengan mutilasi saat dilakukan eksekusi oleh terduga pelaku dalam kondisi hidup. Hal itu diungkapkan oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten Donald Rinal mengatakan bahwa hal itu diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan pada kulit dan otot yang terkena potongan. Kemudian kata Donald, pemeriksaan pada tungkai atau kaki bagian kanan dan kiri korban juga menandakan bahwa korban terkena benda tajam. Selain itu juga kata Donald pihaknya menemukan jelaga atau bubuk hitam bekas pembakaran pada bagian tenggorokan korban. Diduga ini terhirup oleh korban. Hal itu menunjukkan bahwa korban diduga dalam keadaan masih hidup saat dilakukan pembakaran oleh terduga pelaku. Dikatakan Ronald, pada saat jenazah korban ditemukan itu perkirakan sudah meninggal sejak 5 hari yang lalu. Saat ini jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Demikian rekan Siska. Baik, Ukel. Kemarin polisi mengungkapkan bahwa pelaku menyebut korban ini minta untuk dinikahi karena hamil. Lalu bagaimana hasil dari pemeriksaan forensik sendiri, Ukel? Baik rekan Siska, hasil pemeriksaan forensik sendiri, update terakhir yang kami terima, hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa pada kondisi pada kondisi rahim korban tidak ditemukan adanya janin ya, seperti yang sebelumnya diberitakan bahwa korban ini diduga sedang hamil, kemudian korban mendesak ke terduga pelaku yang juga sebagai pacarnya untuk menikahinya. Namun saat dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik sendiri menunjukkan bahwa kondisi rahimnya itu tidak ditemukan janin. Demikian rekan Siska. Baik, Ukel. Ada lagi yang bisa Anda sampaikan dengan kabar terbaru soal kematian gadis di Serang ini? Baik rekan Siska, sebelum adanya informasi terkait penemuan dari forensik sendiri terkait dugaan adanya janin pada rahim itu, pihak Polres Serang Kota mengatakan bahwa menurut pengakuan terduga pelaku bahwa mereka sudah berpacaran sejak tahun 2021. Kemudian pengakuan dari terduga pelaku juga si terduga pelaku sempat melakukan hubungan intim dengan korban sebanyak 4 kali. Dan sebelum adanya peristiwa itu pelaku dan korban sempat cekcok karena si korban menunjukkan hasil kehamilannya dengan menunjukkan bukti hasil tes pack yang menunjukkan positif yang dikirimkan oleh korban kepada pelaku melalui pesan WhatsApp. Sehingga si pelaku kalap dan gelap mata dan hingga akhirnya melakukan eh, pembunuhan dengan mutilasi di sebuah perkebunan di Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Saat ini pihak keluarga juga eh, sudah membawa jenazah korban ke rumah duka
dan salah satu paman dari korban bernama Fahmi Ashab menuntut kepada pihak kepolisian agar si terduga pelaku ini dihukum seberat-beratnya dengan hukuman mati dari permintaan keluarga korban. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banten Muhammad Ukel. Selamat bertugas kembali. Hasil temuan awal ditemukan jenazah tanpa lengan, baik kanan dan kiri, kemudian tungkai, bawah, kanan dan kiri, serta kepala. Jadi temuan awal itu hanya itu saja, tubuh korban. Kemudian dari pemeriksaan secara kasat mata, secara ilmu forensik, memang ada potongan di mana potongan tersebut akibat kekerasan tadi. Ya, pada tepi luka-luka tersebut didapatkan luka akibat kekerasan tajam. Dok, informasinya korban dieksekusi dalam kondisi hidup dimutilasi itu benar nggak, dok? Awalnya kan kami tidak bisa memastikan, kemudian kita ambil sampel untuk pemeriksaan kulit otot yang terkena potongan secara histopatologi forensik. Memang tadi baru diperiksa pada tungkai kanan dan kiri itu didapatkan artinya tanda-tanda sebutan seradang atau sel polmonuklear yang menandakan bahwa itu didapatkan kekerasan akibat kekerasan tajam pada korban saat dia masih dengan tungkai. Kan ditemuin luka bakar juga. Kemungkinan kalau dari hasil otopsi luka bakar itu setelah dimutilasi atau sebelumnya? Nah, kalau yang luka bakar itu memang ada luka bakar di daerah bokong sama di daerah kepala. Cuma untuk memastikan bahwa luka bakar pada saat masih hidup, kami hanya menemukan jelaga pada tenggorokan di tenggorokan korban. Itu menandakan bahwa pada saat terbakarnya masih pada mobil. Informasinya jenazah ini dalam kondisi apa Pak? Nah, kalau masalah hamil, karena pada saat otopsi kami angkat itu rahimnya kosong. Jadi kami nggak bisa memastikan itu kehamilan. Jadi ditemukan semua yang belum ketemu itu lengan kanan dan kiri. Itu aja. Kepala kemarin terakhir kepala hari Sabtu, terus tungkai atas, tungkai bawah. Tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri. Aja dibawa ke rumah duka, dipotong kumpul dan semua. Dan informasi keluarga sudah mengambil langkah hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.